Amin. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Ya, lama tidak jumpa, tapi saya percaya walaupun kita tidak jumpa seperti ini, tapi dalam doa-doa kita selalu kita berjumpa. Karena pokok-pokok doa kita sama semuanya. Amin. Untuk jiwa-jiwa, untuk bagaimana menyelamatkan jiwa-jiwa, bagaimana untuk memenangkan jiwa-jiwa, bagaimana kita melihat situasi keadaan ini merupakan peluang bagi kita untuk menyampaikan kebenaran, untuk memberitakan kabar baik, untuk menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Karena ada banyak orang di luar, di sekitar kita yang membutuhkan Tuhan, yang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang membutuhkan kekuatan firman Tuhan untuk melepaskan mereka dari segala belenggu dosa, belenggu kekuatan-kekuatan iblis, setan, roh jahat, dan belenggu-belenggu masalah, persoalan yang semakin rumit, yang semakin sulit, ya. Tapi kita bersyukur, ya. Kita bersyukur dengan segala situasi keadaan yang Tuhan izinkan, membuka mata iman kita, membuka hati kita, supaya kita eh, terpanggil untuk menjadi alat pelan Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Amin. Puji nama Tuhan, saya percaya ini persekutuan PDPK ini eh, saya percaya ini semua termotivasi untuk melayani, memenangkan jiwa. Karena ini yang merupakan tugas, ya, untuk memenangkan jiwa. Nah, ini kesempatan buat kita, ya. Dan mungkin banyak orang mengatakan, wah sulit, ya, sulit, ya. Banyak orang juga udah nggak ada harapan, udah hopeless, udah nggak ada harapan, ya. Ini sulit, nggak mungkin, ya. Tetapi bagi kita sekarang sesuatu mungkin, amin. Kalau kita mempunyai pengharapan yang luar biasa dalam Yesus Kristus, ya, itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, ya, menghadapi keadaan dan situasi, ya, biar kita akan semakin melimpah dalam pengharapan itu. Nah, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang melimpah di dalam eh, pengharapan. Kita baca di dalam Roma 15 ayatnya yang ke-13 yang merupakan nats acuan kita malam hari ini. Dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Supaya kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ini yang luar biasa. Saya percaya Rasul Paulus sedang berbicara kepada umat Tuhan yang ada di Roma, ya. Mereka terdiri dari eh, kumpulan atau campuran daripada orang-orang Yahudi dan non-Yahudi, ya. Dan bagaimana pesan ini atau di dalam ayat ini sebetulnya ini adalah bagian dari doa Paulus untuk jemaat di Roma, di mana ia meminta kepada Allah untuk memberikan sukacita dan damai sejahtera kepada mereka, sehingga mereka dapat melimpah-limpah atau berlimpah-limpah dalam pengharapan oleh kuasa Roh Kudus. Ya, ini merupakan doa, ya, dan ini merupakan juga doa kita sebagai orang yang percaya menghadapi keadaan situasi, ya, yang kita hadapi saat ini, merupakan doa kita supaya setiap jemaat, setiap orang percaya, supaya mereka diberikan sukacita di tengah-tengah situasi dan keadaan, ya, yang mungkin membuat sulit, membuat mereka menderita, membuat mereka tertekan, ya. Doa kita supaya orang-orang percaya ini, umat Tuhan ini dari denominasi gereja manapun, supaya Tuhan memberikan sukacita dan damai sejahtera sehingga mereka dipenuhi atau mendapat eh, kelimpahan dalam pengharapan oleh kuasa Roh Kudus. Ini merupakan doa, dan ini juga merupakan doa kita, ya, supaya umat Tuhan, kami juga berdoa supaya jemaat umat Tuhan, gereja Tuhan, semua denominasi gereja yang ada di Indonesia, supaya mendapatkan kekuatan, supaya di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah kesulitan hidup,
kesulitan ekonomi, supaya diberikan damai sejahtera, sukacita di dalam Tuhan, supaya mereka berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, apa maksud tujuan daripada Roma 15 ayat 13 ini? Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat Roma betapa pentingnya pengharapan dan dukungan Roh Kudus. Jadi ayat ini atau doa ini disampaikan dan ini diberitahukan kepada jemaat supaya mereka tahu bahwa sangat penting pengharapan pengharapan itu dan dukungan daripada Roh Kudus dalam kehidupan kita yang tengah menghadapi pergumulan hidup, masalah, kesulitan, penderitaan, belum lagi masalah di dalam. Ya, masalah dalam gereja, masalah dalam pekerjaan, masalah di luar di luar di luar sana atau dalam situasi keadaan bangsa negara kita, masyarakat, ya. Nah, Rasul Paulus menyampaikan betapa pentingnya pengharapan itu, ya. Saya percaya kita semua punya pengharapan, tetapi ini dikatakan berlimpah-limpah dalam pengharapan itu, melimpah dalam pengharapan itu. Nanti kita lebih dalam sebentar. Nah, kita lihat dulu kepada tujuan ini, ya, bahwa pengharapan adalah sumber sukacita. Ya, pentingnya pengharapan itu karena pengharapan itu memberikan sukacita dan damai sejahtera dan ketenangan dalam jiwa kita. Ya, jadi Paulus berdoa minta kepada Tuhan dan ini sampaikan kepada jemaat Tuhan supaya mereka mengalami atau merasa penting akan pengharapan ini karena ini pengharapan yang memberikan sukacita, damai sejahtera walaupun di tengah-tengah masalah persoalan. Kita kan membutuhkan hiburan, membutuhkan sukacita, membutuhkan damai sejahtera, ya, sehingga masalah apapun itu tidak akan menggoyahkan iman kita, ya, bahwa oleh kekuatan Roh Kudus jemaat dapat berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ini ada faktor utama, ya, yang memberikan kepada kita pengharapan itu, ya, itu adalah Roh Kudus. Bahwa pengharapan itu bukan sekedar keinginan, itu bukan keinginan, tetapi adalah keyakinan yang pasti berdasarkan janji Allah. Bahwa hidup kita orang percaya adalah hidup yang dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera karena karya daripada Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, jadi inilah tujuan Rasul Paulus ini ada ayat ini karena Rasul Paulus ingin menekankan bahwa penting sekali pengharapan itu di dalam kehidupan kita. Dan pengharapan itu bukan cuma keinginan. Oh, keinginan kita berharap. Enggak. Itu harus merupakan keyakinan yang pasti. Ya, yang didasari oleh janji-janji firman Tuhan yang luar biasa yang selalu kita baca, kita renungkan ya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari ya. Lalu apa yang dimaksud dengan melimpah ya? Melimpah dalam pengharapan ya. Kita harus tahu ini bukan saja eh, harapan-harapan melimpah dalam harapan berkat atau apapun, tapi melimpah dalam pengharapan itu mempunyai pengertian bahwa memiliki pengharapan yang kuat ya. Itu melimpah berlimpah-limpah dalam pengharapan, bukan harapan itu berlimpah-limpah, tetapi ini menunjukkan kekuatan ya. Pengharapan yang kuat, memiliki pengharapan yang kuat yang tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Ya. Nah, tentunya itu berdasarkan iman kita kepada Tuhan yang memberikan harapan yang kuat dan positif tentang masa depan. Jadi apapun datang menyerang kita, apapun kesulitan, apapun penderitaan, apapun masalah dalam hidup kita, ya, kita tetap terus harus memiliki pengharapan yang kuat, ya, harus melimpah dalam pengharapan, yaitu memiliki pengharapan yang kuat, ya, yang kuat dan positif tentang masa depan, ya. Mungkin banyak orang merasa gagal, ya, gagal dalam rumah tangga, gagal dalam mendidik anak, gagal dalam usaha, gagal dalam pekerjaan, gagal dari segala. Tapi eh, kita harus melimpah dengan pengharapan itu. Artinya kita memiliki pengharapan yang kuat yang tidak tergoyahkan dengan masalah-masalah itu. Ya,
kita tetap kuat ya. Kita tetap memiliki masa depan yang luar biasa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yeremia 29 ayat 11, kita udah tahu semua ayat-ayat ini bahwa coba ya, Ibu ini Indi boleh Ya, yang sudah siapkan ya. ayat Dua, supaya kita. saya bacakan, ya Bu. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Inilah pengharapan yang kuat itu. Jadi tidak tergoyahkan karena kita mempunyai keyakinan dalam kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan memberikan masa depan yang indah, bukan kecelakaan, bukan kegagalan, bukan kebinasan, tetapi itu masa depan yang indah, ya, masa depan yang luar biasa. Sehingga itu dapat mengalahkan setiap keadaan situasi yang kita harap. Inilah dimaksud melimpah dalam pengharapan. Kita mempunyai kekuatan dalam pengharapan itu sehingga kita tidak tergoyahkan ya, karena kita mempunyai masa depan yang indah, yang luar biasa. Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada harapanmu tidak akan hilang. Amin. Ini keyakinan, ini pengharapan, melimpah dan pengharapan karena kita tahu, ya, kita mengharap masa depan itu ada, ya, pengharapan akan masa depan itu ada, ya. Yang luar biasa itu yang menjadikan kita melimpah dalam pengharapan karena kita mengerti kebenaran firman Tuhan yang memberikan jaminan sehingga dikatakan pengharapan itu menjadi kekuatan dalam kita sehingga kita tidak tergoyahkan oleh rupa-rupa angin pencobaan, masalah apapun ya. Itu pengertian melimpah dalam pengharapan. Yang kedua, ya, melimpah dalam pengharapan itu berarti pengharapan ini membawa sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kita bahkan di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan. Ya, Roma 5 ayat 1 sampai 5 boleh dibacakan. Ya. Roma 5 ayat 1 sampai 5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Puji Tuhan ya. Dikatakan di sini pengharapan itu membawa sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kita bahkan di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan dikatakan di sini. Jadi kita jangan jangan pernah mengeluh ketika Tuhan mengizinkan kesulitan, diizinkan ada penderitaan, diizinkan ada kesusahan, ada penderitaan ya. Karena di sini dikatakan bahwa kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan, ya, atau ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji, ya. Dan tahan uji itu karakter, ya. Ketekunan itu menimbulkan karakter, ya. Dan karakter itu menimbulkan pengharapan, ya. Jadi justru sebetulnya penderitaan itu membantu kita memiliki karakter Tuhan, ya. Sehingga kita menjadi kuat, ya, ya. Sehingga dalam kesulitan apapun kita tetap tegar, kita tetap memiliki sukacita damai sejahtera, kita memiliki pengharapan yang luar biasa di dalam Kristus sebab Dia tetap ada di tengah-tengah kita untuk menjadi penolong dan pembela dalam kehidupan kita dan pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan kita. Haleluya. Ya. Dan yang ketiga, pengharapan ini kenapa dikatakan melimpah dalam pengharapan itu? Selain itu merupakan satu kekuatan dalam kehidupan kita. Itu melimpah karena itu kuat, ya. Itu kuat di dalam kita, ya, membuat kita mampu
untuk menghadapi segala jenis masalah persoalan. Dan itu juga merupakan sukacita, yang memberi sukacita. Walaupun kita ada di tengah-tengah masalah, ya, kesulitan hidup. Dan dikatakan itu melimpah dalam pengharapan. Berarti pengharapan ini diberikan oleh Roh Kudus yang bekerja dalam kita. Jadi ini adalah pemberian Roh Kudus dalam kita. Ya, itulah yang dikatakan melimpah dalam pengharapan. Berlimpah-limpah dalam pengharapan. Karena pengharapan itu bukan bukan upaya kita, tetapi itu adalah pemberian Roh Kudus dalam kehidupan kita. Keren banget ya. Ini dia. Bukan karena kita berusaha. Itu adalah pemberian Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi kita bersyukurlah kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Kita kuat, kita mampu. Jangan merasa bahwa itu semua upaya kita. Ya, kita masih tetap damai sejahtera, penuh sukacita. Jangan merasa bahwa itu upaya kita karena kita dengan segala kerinduan hati kita. Tetapi itu adalah pemberian Roh Kudus. Ya, tadi pujian tadi mengatakan itu berkat semua anugerah Tuhan. Itu semua berkat Tuhan. Bukan upaya kita, itu anugerah kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Jadi pengharapan itu ada dalam hidup kita dan itu menjadi kuat karena Roh Kudus itu yang memberikan itu dalam setiap pribadi kita. Haleluya, luar biasa, luar biasa. Ya, karena itu pemberian Roh Kudus. Makanya pengertian berlimpah-limpah itu bahwa itu memiliki pengharapan yang kuat. Artinya kita memiliki pengharapan yang kuat. Ya, berlimpah-limpah itu berarti kekuatan. Ya, kekuatan yang luar biasa. Lalu itu juga adalah yang memberikan sukacita, damai sejahtera. Sehingga walaupun kita di tengah-tengah kesulitan, kita tetap terus memiliki pengharapan yang luar biasa, pengharapan yang kuat itu. Dan itu ternyata bukan upaya kita, tapi itu adalah pemberian Roh Kudus dalam setiap pribadi kita. Ya, luar biasa. Ya. Nah, bagaimana? Tentunya kita rindu ya supaya saya bukan mengatakan kita tidak punya pengharapan. Kita semua punya pengharapan, tapi berlimpah dalam pengharapan itu yang perlu kita miliki, yaitu kita kuat. Ya, kita tetap penuh dengan sukacita walaupun di tengah-tengah masalah persoalan, pergumulan, dan kita tahu bahwa itu pemberian Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana supaya kita memiliki uh, berlimpah, melimpah dalam pengharapan itu, ya, kuat, ya, penuh sukacita, dan itu adalah pemberian Roh Kudus, ya. Nah, di dalam Kolose 1 ayat 27 bisa dibaca Saya Kolose. bacakan Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan dan akan kemuliaan. Puji nama Tuhan, ya. Bagaimana agar kita melimpah dalam pengharapan? Miliki iman yang kuat kepada Kristus Yesus dan percaya sepenuhnya kepada Dia bahwa Dia ada di tengah-tengah kita dan Dia memiliki rancangan yang baik untuk kita. Ya, jadi kita harus memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Percaya sepenuhnya bahwa Tuhan itu nggak jauh. Ya, Dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada di dalam kehidupan kita. Dia yang ambil alih seluruh kehidupan kita. Ya, kita harus memiliki iman yang seperti itu, ya. Itulah memiliki pengharapan, ya, berlimpah-limpah itu berarti memiliki iman, memiliki keyakinan yang sungguh kepada Tuhan, kepercayaan sungguh kepada Tuhan. Kalau saya tanya, kita percaya Yesus? Percaya. Siapa yang nggak percaya? Percaya. Tapi kepercayaan ini diuji lewat keadaan situasi, ya, masalah persoalan, ya, kita tetap meyakini bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir, ya. Barusan kita menghadapi beberapa waktu yang lalu Jakarta mencekam, ya, sampai semua orang kalau boleh di rumah saja, kerja juga work from home, ya, ya. Keadaan situasi banyak orang yang takut, ya. Tapi kita orang percaya. Ya, kita yakin bahwa tidak akan pernah terjadi tanpa seizin Tuhan. Dan kalau Tuhan mengizinkan bahwa eh, bahwa ada rancangan Tuhan di balik semua itu.
kita tetap percaya, ya. Kita tetap memiliki pengharapan, ya. Kita tetap meyakini bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, yang tetap memiliki rancangan-rancangan yang indah dalam hidup kita, ya. Dan kita akan melihat, kita akan menguji diri kita sendiri, apakah kita memiliki eh, kita memiliki melimpah dalam pengharapan itu ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi kesulitan. Apakah kita masih tetap yakin, percaya bahwa kita punya Tuhan yang ada di tengah-tengah kita, yang bisa menolong kita. Banyak orang yang langsung ketakutan. Banyak orang menjadi khawatir, aduh bagaimana ya? Jangan-jangan ini terjadi lagi seperti Mei tahun 89 lalu itu. Ya, jangan-jangan jadi seperti itu. Sampai orang-orang mulai mungkin mengumpulkan bahan makanan dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu menunjukkan apa? Orang nggak memiliki pengharapan yang kuat, tidak melimpah dalam pengharapan. Karena dia mudah goyah, mudah khawatir, takut. Orang khawatir, wajar, itu manusiawi. Tapi ter, eh, eh, penuh dengan kekhawatiran, ya. Ya, ya lalu takut. Nah, ya, itu yang menjadi masalah dalam hidup kita. Jadi, milikilah iman yang kuat di dalam Tuhan, supaya kita dapat melimpah dalam pengharapan itu. Artinya kuat, tidak tergoyahkan, tetap sukacita, tetap damai sejahtera, karena kita tahu itu Roh Kudus yang tahu dalam hidup kita. Dan itu kita yang harus pelihara, kita jaga itu. Ya, kita aminkan, ya. Kita tetap terus eh, meyakinkan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita dan Dia mempunyai rancangan yang indah dalam hidup kita. Walaupun saat ini mungkin keadaannya tidak baik-baik, ya. Keadaan ekonomi kita tidak baik-baik, keadaan rumah tangga kita tidak baik-baik, keadaan masa depan anak-anak kita tidak baik-baik. Tetapi kita masih punya pengharapan, ya. Melimpah dalam pengharapan itu, jadi kuat, tetap percaya, tetap yakin bahwa apapun yang kita alami saat ini, Tuhan punya rancangan yang indah, masa depan yang luar biasa dalam hidup kita. Ya. Yang kedua, ya, bagaimana supaya kita melimpah dalam pengharapan itu yang saya katakan kita kuat, kita mampu, ya, dan itu merupakan pemberian dalam Roh Kudus dalam hidup kita. Miliki waktu untuk membaca, merenungkan, dan memahami firman Tuhan. Ya, ini penting sekali. Ya, Mazmur 1 ayat 1 sampai 2, ya nggak apa-apa dibaca lagi. Ya, kita udah tahu semua, tapi ingat kembali akan firman Tuhan. Ya. Ya, Mazmur 1 ayat 1 sampai 2, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Jadi jangan cuma sekedar membaca, ya, tapi dikatakan merenungkan dan memahami, bahkan melakukan. Ya, banyak orang cuma bisa membaca, mendengar. Oke, yang enak-enak saja yang kita dengar, yang namanya berkat, wah enak di telinga didengar. Ya, tapi giliran mendengar firman Tuhan, kalau kamu mau mengikut aku, pikul salib. Ya, kalau kamu mengikut aku, banyak hal yang kamu akan hadapi, penderitaan. Waduh, itu kita nggak sanggup untuk terima itu. Ya, kita mau yang enak-enak saja. No, firman Tuhan seutuhnya kita harus terima. Apakah itu teguran dalam hidup kita? Apakah itu nasihat? Ya, apakah itu pengajaran buat kita? Kita harus merenungkan dan memahami kebenaran itu dan melakukan, karena itu menjadi kekuatan dalam hidup kita. Firman itu menjadi benteng dalam hidup kita. Bahkan di dalam eh, eh, Roma mengatakan, Roma 1 ayat 16 dikatakan Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan kita. Jadi kekuatan firman itu benar-benar membentengi kehidupan kita. Sehingga kita melimpah dalam pengharapan itu yang tidak tergoyahkan. Karena kita tahu, ya, ada kekuatan firman Tuhan yang selalu menjadi bagian hidup kita. Ya. Saya menerapkan itu dalam jemaat. Ya, tiga hal ini yang tidak boleh dipisahkan. Ya, baca firman Tuhan, doa dan ibadah.
Ya. Dan baca firman Tuhan selalu saya kasih bacaan firman Tuhan, baca ini berapa pasal setiap hari sehingga dari Januari sampai Desember itu kelar, selesai itu pembacaan firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Dan itu kita sudah mulai dari tahun 2016. Ya, udah 9 tahun, hampir 9 tahun. Terus orang-orang yang terus membaca, sedang satu kalimat aja ketika kita baca ada satu kalimat yang tertanam, itu menjadi rema dan itu kita lakukan, itu luar biasa. Jadi jangan sepelekan, jangan membaca firman Tuhan itu sambil lalu. Tapi benar-benar dikhususkan, benar-benar diperhatikan, benar-benar difokuskan. Ya, jangan cuman eh, selingan atau mencuri-curi waktu aja. Tapi khusus supaya kita dapat kekuatan dari firman itu. Itu yang akan membuat kita melimpah dalam pengharapan. Ya, dalam pengertian kita kuat di dalam menghadapi apapun dan tetap penuh dengan damai sejahtera dan Roh Kudus itu memberikan itu, menanamkan itu dalam setiap pribadi kita sehingga kita boleh uh, menghadapi apapun juga dan kita tidak tergoyahkan. Ya. Yang ketiga, ya, katakan memiliki komunikasi dan hubungan dengan Tuhan melalui doa dan ibadah. Ya, jadi punya hubungan intim dengan Tuhan. Ya, mempunyai komunikasi yang intim dengan Tuhan. Ya, melalui doa. Doa itu adalah komunikasi dua arah. Jangan cuma satu arah. Jangan cuma kita mau minta terus bicara dengan Tuhan dan kita tidak mendengar dari Tuhan. Tapi jadikan itu doa adalah komunikasi dua arah. Kita bicara dan izinkan Tuhan juga bicara dalam hidup kita. Ya, sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi erat, jadi melekat, ya, itu menjadi kekuatan buat kita, ya. Semakin kita dekat dengan Tuhan, kita akan semakin uh, memiliki sifat-sifat karakter daripada Kristus, ya. Ya, luar biasa. Biar kita tetap terus memiliki komunikasi dan hubungan yang baik dengan Tuhan, ya, melalui doa kita dan melalui ibadah, ya. Semakin kita memberikan kesempatan ibadah itu bukan hanya karena untuk menyenangkan pendetanya atau menyenangkan pengurusnya, menyenangkan majelis dalam gereja, tapi ibadah itu merupakan satu komitmen kita, satu kerinduan kita, karena kita mau bertemu dengan Tuhan, karena kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena kita mau menyembah Dia, karena kita mau berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik dalam hidup kita. Ya, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Tuhan sudah memberikan segala sesuatu yang indah dalam hidup kita. Sewajarnya kita merespon itu dengan datang kepada Tuhan, memberikan puji-pujian kepada Tuhan, memberikan penghormatan kepada Tuhan, mengakui bahwa kalau bukan Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17 itu berdoa, tetaplah berdoa. Ibrani 10 ayat 25 itu mengatakan bahwa jangan menjauhkan persekutuan ibadah kita. Ya, tetap ada. Ya. Jadi supaya kita memiliki uh, melimpah dalam pengharapan itu. Dalam pengertian kita kuat, kita penuh dengan sukacita walaupun dalam situasi yang enggak baik-baik saja karena kita tahu Roh Kudus yang taruh itu dalam hidup kita. Ya, maka jalinlah komunikasi dan hubungan yang intim, yang baik dengan Tuhan melalui doa dan ibadah. Kalau tadi melalui merenungkan firman Tuhan, sekarang doa dan puas dan ibadah. Yang keempat, andalkan Roh Kudus yang selalu membimbing, menasihati, menolong dalam segala hal yang kita hadapi. Ya, jadi tadi kan ada Roh Kudus, ya. Itu karya Roh Kudus. Ya, segala sesuatu itu yang memberi kekuatan, memberikan nasihat, membimbing kita, menolong kita adalah pribadi yang namanya Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Dan setiap kita memiliki Roh Kudus dalam hati kita. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Secara pribadi, di dalam kita ada Roh Kudus. Ya, andalkan Roh Kudus dalam hidup kita. Jangan pakai hikmat, kepandaian, pengalaman kita. Tapi andalkan Roh Kudus yang ada dalam kita. Ya, ikuti nasihat pimpinannya. Ya, karena dia selalu siap sedia
untuk menolong. Karena dia diberikan oleh Tuhan, roh penolong, ya, yang mendampingi kita, ya, yang siap sedia untuk menolong menopang kita, yang selalu mau menasihati kita, yang selalu mau membimbing kita, yang selalu mau menegur kita, ya, supaya kita tetap di dalam jalan-jalannya Tuhan, ya. Andalkan Roh Kudus, libatkan Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus itu bukan milik orang Pantekosta dan bukan milik orang karismatik. Roh Kudus itu milik semua orang percaya. Ya, jadi kita semua punya Roh Kudus, andalkan Dia. Ya, Dia penolong kita yang luar biasa. Ya, jadi berlimpah-limpah dalam pengharapan adalah suatu kondisi spiritual, ya, yang membawa sukacita, damai sejahtera, dan harapan yang kuat karena iman kepada Tuhan dan Roh Kudus. Dengan iman yang kuat kepada Tuhan yang disertai dengan ketaatan, kesetiaan, ketekunan kita dalam doa dan merenungkan firman Tuhan serta beribadah kepada Tuhan, maka kita pasti memiliki pengharapan yang kuat yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Haleluya. Saya percaya kondisi yang kita alami bukan baik-baik saja. Tapi firman ini sudah datang dalam kehidupan kita. Ya, supaya kita bukan hanya memiliki pengharapan, tetapi berlimpah dalam pengharapan itu, melimpah dalam pengharapan itu. Ya, jadi kita akan terus berusaha, ya, berusaha dengan kekuatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami untuk kita semua supaya Roh Kudus itu menjadi penolong, berkarya dalam hidup kita, supaya kita memiliki atau berlimpah di dalam pengharapan itu. Kita tidak mudah digoyahkan oleh rupa-rupa angin pencobaan apapun, kesulitan apapun. Kita tetap mempunyai keyakinan yang sungguh di dalam Tuhan bahwa semua itu diizinkan Tuhan. Supaya kita tetap tekun dan setia kepada Tuhan sampai kita memiliki karakter Kristus dan pengharapan yang luar biasa yang tidak pernah mengecewakan kita terus menjadi bagian hidup kita. Ya, tetaplah setia, tetaplah tekun, ya, tetaplah penuh dengan pengharapan, ya, tetaplah terus memiliki hubungan yang baik dan intim dengan Tuhan, sebab di situ kita mendapatkan kekuatan yang luar biasa, bahkan kita melimpah dalam pengharapan, ya, yang tidak akan pernah menggoyahkan iman percaya kita kepada Tuhan, ya. Pengharapan itu yang akan meneguhkan kita, yang menguatkan kita, yang tetap berdiri walaupun di tengah-tengah kesengsaraan, penderitaan, masalah, persoalan. Kita tetap berdiri kokoh, kuat, karena kita punya pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kiranya kebenaran firman ini menjadi berkat buat kita semua, ya, yang kita tahu bahwa kita tidak luput. Jangan jangan merasa bahwa oh kita udah ikut Tuhan, kita nggak pernah akan mengalami masalah. Justru kita akan semakin merasakan itu masalah, ya. Karena apa yang kita alami dalam hidup kita ini sangat berbeda, ya, sangat berbeda dengan situasi sekeliling kita, ya. Itulah yang jadi pergumulan dalam hidup kita, ya. Oleh sebab itu, biarlah kita tetap terus mencari Tuhan, tetap terus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, tetap berdoa, bangun kehidupan doa pribadi, doa bersama, libatkan keluarga. Ini masa, ini saatnya, ya. Jangan kita cuma sendiri yang bergumul, tapi libatkan keluarga, suami, istri, anak, libatkan, ya. Diajari mereka untuk berdoa, baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, ya. Banyak kan anak-anak lebih suka main HP, ya. Itu kadang-kadang sulit untuk mengatur mereka. Tapi saya percaya kita semua ini adalah orang tua yang benar-benar membimbing anak-anak kita supaya mereka tetap dalam komunitas anak-anak Tuhan, supaya mereka tetap ada dalam keluarga yang menyatu, ya, yang tetap memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Mulailah dari diri kita, keluarga kita, komunitas kita, dan dimanapun kita berada, di situ ada kesatuan hati, ada doa, ada ibadah, ada firman Tuhan yang terus
bagikan dan direnungkan, itu menjadi kekuatan buat kita. Kita pasti memiliki melimpah dalam pengharapan itu. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau